apakah boleh mendengarkan ustadz-ustadz selain dari ustadz Ahlus Sunnah untuk menambah wawasan? Ini juga pertanyaan yang sebetulnya apa yang dicari? Ini berangkat dari ketidakfahaman dia terhadap akidah dan manhaj Ahlus Sunnah. Akidah dan manhaj Ahlus Sunnah itu sudah menjawab semuanya yang berkaitan dengan din loh ya. Yang berkaitan dengan din, penjelasan masalah-masalah agama, masalah keimanan, masalah fikih, masalah hadis. Ahlus Sunnah ini lengkap kok ulamanya. Insya Allah apapun yang kita cari itu kita punya pakarnya dari kalangan Ahlus Sunnah. Tidak harus dia ustadz dari Indonesia, nggak harus. Mungkin dia bukan pakar hadis, tapi dia bisa menjelaskan. Dia bisa mencarikan penjelasan para ahli hadis, kemudian dia sampaikan ini loh penjelasannya. Karena intinya adalah kita mendapatkan jawaban yang ilmiah dalam masalah-masalah agama, kan itu intinya orang belajar. Kecuali kalau dia mencari pakar di ilmu lain selain ilmu syar'i, ya silahkan. Tapi kalau ilmu syar'i maka Ahlus Sunnah itu sudah punya ahli-ahli yang lengkap, sehingga tidak perlu dan berbahaya bahkan kalau mengambil dari yang lain, karena Anda tidak tahu kalau disisipkan syubhat di situ. Ya. Ada seorang pakar balaghah, mufassir, ahli tafsir, namanya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari itu punya tafsir namanya tafsir Al-Kasyaf. Itu syarat dengan muatan-muatan akidah Mu'tazilah. Sampai salah seorang ulama Syafi'iyah min ahli hadis yang namanya Al-Biqai itu mengatakan istakhrajtu i'tizalatiz Zamakhsyari bil manaqish atau kama qala, aku ini untuk nyabutin muatan-muatan Mu'tazilah yang ada dalam tafsirnya Az-Zamakhsyari itu pakai catut. Berarti mudah atau susah? Susah. Buat seorang alim saja itu tidak mudah, karena dia halus sekali memasukkan muatan-muatan sesatnya itu. Makanya tidak dianjurkan seseorang itu membaca buku-buku yang ditulis oleh selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena nanti akan terkena. Tidak sadar dia terkena syubhat. Ini juga sama, bolehkah kita mengambil ilmu agama dari dai-dai yang di luar sunnah atau salafi, atau semisal dai yang penampilannya nyunah sebagai wujud persatuan di antara kaum muslimin? Ya ini dia nggak bisa loh menyatukan dengan cara seperti ini. Persatuan itu dimulai dari persatuan keyakinan. Kalau keyakinan sudah tidak bisa disatukan, ya bagaimana mau disatukan? Walaupun bahasanya satu, penampilannya sama, mukanya mirip, bahkan saudara, ya, antara Nabi dengan pamannya kan nggak bersatu. Bersatu Nabi dengan pamannya dalam segi akidah? Nggak bersatu. Jadi nggak bisa persatuan itu hanya memperhatikan zahir saja. Justru mulainya dari batin. Persatuan akidah dulu. Kalau mereka tidak mau bersatu ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan kok. Ketika ada orang yang tidak mau diajak untuk ngikut kepada Al-Quran dan Sunnah, sejatinya yang berpecah belah itu yang tidak mau ikut. Karena persatuan konsep al-jamaah menurut Ahlus Sunnah itu adalah al-jamaah itu mulazamatul haqq wa in kunta wahdak. Engkau tetap berada di atas al-haq dengan dalil ya tentunya, dalil yang tepat, akidah dan manhaj para salaf. Walaupun cuman kamu sendiri yang di atas al-haq, walaupun satu kampung nggak sependapat sama kamu, walaupun satu kampung memvonismu kamu ini memecah belah persatuan, ya itu sama vonisnya orang-orang musyrik sama Rasulullah juga begitu. Kamu ini mecah belah persatuan. Tadinya kami ini sepakat nyembah berhala, sekarang jadi beda pendapat. Kan gitu sebetulnya. Tadinya kami ini sepakat menganggap budaya kami ini adalah budaya yang baik.
Kok sekarang kamu bilang budaya kami ini budaya yang sesat? Jadi persatuan itu adalah persatuan atas kebenaran. Kalau di atas kebatilan itu bukan persatuan. Itulah perpecahan sejati, karena sebetulnya dia menyempal dari ajaran aslinya para nabi. Ajaran aslinya itu adalah tauhid. Siapa yang nyimpang, ya siapapun yang nyimpang dialah yang memisahkan diri dari kebenaran. Dan siapa yang mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran tauhid, dia ngajak manusia untuk bersatu dengan rombongannya para nabi dan pengikutnya para nabi. Walaupun tidak ada yang mendengar ajakan itu, nggak ada yang mendengar, ya nggak apa-apa. Tetap Anda istiqomah aja di sini.